Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Sebelum kita masuk dalam doa saudara, 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa Yabes. Kita perlu kita ketahui saudara, apakah doa Yabes ini berlebihan? Yang pertama saudara, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes meminta dalam doanya supaya Tuhan memberkatinya melimpah-limpah. Yabes memang tidak menyebut jumlahnya berapa saudara. Yabes juga tidak bicara angkanya. Bukankah wajar setiap orang meminta berkat yang berlimpah dari Tuhan? Apakah ini doa yang serakah, saudara? Doa serakah atau tidak, bukan dinilai dari permintaannya, tetapi dari penggunaannya, saudara. Jika dinikmati oleh Yabes sendiri, untuk kepentingan sendiri, barulah doanya disebut doa yang serakah. Kalau doa Yabes adalah doa yang serakah, pasti tidak akan dikabulkan Tuhan. Puji Tuhan, Yabes meminta Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Ia punya tujuan yang baik saudara. Ia ingin lewat hidupnya banyak orang diberkati. Haleluya. Ia ingin usahanya maju, peternakannya semakin luas, dan ia bisa menampung karyawan yang lebih banyak. Yabes memiliki kerinduan untuk menolong orang yang membutuhkan pekerjaan. Jadi sekali lagi saudara, doa disebut serakah atau tidak, itu sangat bergantung kepada pemakaiannya saudara. Kita boleh seperti Yabes, memohon usaha kita diberkati berlimpah-limpah. Kita juga boleh meminta Tuhan memberkati karir kita, dalam pekerjaan kita secara dahsyat saudara. Kita boleh memohon kepada Tuhan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Doa-doa seperti ini pasti dikabulkan Tuhan jika Tuhan melihat tujuan kita. Amin. Bukan untuk memuaskan diri kita sendiri saudara. Ada tujuan yang mulia yang Tuhan baca dari pikiran dan hati kita. Ingat, kita adalah pipa saudara, bukan pompa. Tentunya kalau pipa beda dengan pompa. Pipa berfungsi menyalurkan air dari sumbernya ke tempat yang dituju, sedangkan pompa tugasnya adalah menyedot air dari sumbernya. Dengan demikian kita bisa membedakan antara pipa dan pompa. Saudara, kita adalah pipa saluran berkat. Kita mendapat berkat dari Tuhan untuk disalurkan, untuk didistribusikan, untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Itulah tugas kita. Jadi bukan untuk disedot, untuk dimiliki sendiri. Mengapa berkat Tuhan hanya menetes dalam hidup kita saudara? Jika hal itu yang kita alami, ada baiknya kita memeriksa diri kita. Apakah selama ini kita sudah menggunakan berkat Tuhan secara bertanggung jawab? Apakah kita sudah berfungsi sebagai pipa, yakni menyalurkan berkat yang kita terima kepada sesama yang membutuhkan? Apakah kita telah membagi berkat itu untuk pekerjaan Tuhan?
Jangan-jangan kita salah menggunakan berkat Tuhan, sehingga yang terjadi berkat yang mestinya melimpah tapi hanya menetes. Saatnya berubah, saudara. Tuhan tidak pernah memberkati kita tanpa maksud, apalagi berkat yang berlimpah-limpah. Pasti ada tujuannya. Itulah sebabnya perlunya kita harus menentukan lebih dulu tujuan kita atas berkat yang kita mohonkan. Yabes punya alasan yang kuat mengapa ia meminta berkat yang melimpah-limpah. Tuhan telah membaca isi hati Yabes, saudara. Apa yang akan dilakukannya atas berkat yang kelak akan diterimanya. Barulah Tuhan memberkatinya. Saudara harus merubah sikap hati sebelum meminta sesuatu kepada Tuhan. Apakah saudara siap menjadi pipa berkat bagi orang lain? Apakah saudara juga siap berbagi dengan pekerjaan Tuhan? Jika saudara tidak siap, maka Tuhan tidak akan mengabulkan doa saudara. Sekalipun saudara memintanya terus menerus. Kuncinya saudara harus meyakinkan Tuhan bahwa saudara bersedia menjadi pipa, bukan pompa. Saudara dikasihi Tuhan, yang kedua, memperluas daerahku. Memperluas daerahku. Kiranya engkau memperluas daerahku. Saudara dikasihi Tuhan, daerah berarti wilayah yang akan digunakan oleh Yabes untuk usaha peternakannya. Luas daerah pada waktu itu menunjukkan tingkat kekayaan seseorang atau besarnya kekuasaan yang dimiliki, saudara. Yabes berdoa agar ia mempunyai tempat yang lebih luas untuk mengembangkan peternakannya. Ia tidak ingin hidupnya biasa-biasa saja. Bolehkah berpikir ekspansi? Berpikir ekspansi maksudnya adalah berpikir untuk bisa berkembang. Pada zaman Yabes, saudara, makin besar daerah yang dimilikinya, makin besar usahanya, makin banyak orang yang dapat ditampungnya bekerja. Jadi ketika Yabes berdoa supaya Tuhan memperluas daerahnya, sesungguhnya Yabes sedang berdoa supaya makin banyak orang yang terpelihara. Puji Tuhan. Perluaslah daerahku ya Tuhan. Artinya saudara, perluaslah usahaku, pekerjaanku dan pelayananku. Jangan salah, Yabes tidak sedang memikirkan untuk menumpuk kekayaan, namun ia sedang memikirkan kehidupan orang lain. Dengan berpikir ekspansi, sebenarnya kita sedang memikirkan kehidupan orang lain. Sepanjang kita bermaksud untuk peduli dengan kehidupan orang lain, maka doa seperti Yabes adalah doa yang mulia. Haleluya. Semestinya bukan saja boleh berpikir dan berdoa ekspansi, malah seharusnya itulah yang menjadi tujuan hidup kita, saudara. Apakah cukup berdoa yang ekspansi? Jawabnya tidak cukup. Memang tidak cukup hanya berdoa yang besar, berdoa dengan berani. Yang jauh lebih penting diperlukan tindakan yang besar dan berani, saudara. Kemudian dilanjutkan dengan strategi yang jitu, pikiran yang cerdas dan usaha yang sungguh-sungguh. Jika diibaratkan kehidupan seekor ikan, maka kita harus berani ditempatkan di samudra yang luas, bukan di akuarium, saudara. Lalu apa bedanya bagi ikan hidup di akuarium dengan di samudra? Sangat beda sekali, saudara. Di akuarium hidup seekor ikan sangat aman. Tidak ada musuh, makanan pun terjamin, dan kebersihan pun terjaga. Tetapi masa depannya hanya seluas akuarium, kecil, sempit dan terbatas. Sedangkan di samudra memang kehidupan bagi seekor ikan tidak aman. Ada musuh yang setiap saat mengancam keselamatan. Maka harus cari sendiri. Makanan harus cari sendiri, saudara. Tetapi bedanya jika rajin dan serius bisa dapat makanan lebih banyak.
Air di samudra memang tidak seperti di akuarium, tetapi hidup di samudra bisa banyak mendapat pengalaman-pengalaman yang hebat. Mengapa, saudara? Karena dunianya sangat luas, tidak terbatas, dan tidak hanya di dalam ruangan kaca akuarium. Alkitab memuat kisah orang-orang yang berpikir besar. Dari Alkitab kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang berpikir besar, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan besar dan akhirnya meraih perkara-perkara yang besar juga. Musa membawa bangsa Israel yang menurut penafsir berjumlah sekitar 2 juta orang keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir, selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Daud berani dan berhasil mengalahkan Goliat. Esther yang hanya seorang wanita bisa menyelamatkan bangsanya dari ancaman petinggi istana yang bernama Haman. Daniel selamat dari cengkraman singa-singa yang buas. Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat selama berada di dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dan masih banyak lagi, saudara, pahlawan iman yang ditulis dalam kitab-kitab Ibrani yang melakukan perkara-perkara besar yang kelihatannya tidak mungkin sukar dipahami akal sehat. Semuanya terjadi karena ada Allah yang hebat menyertai mereka. Ada jaminan akan janji-janji Tuhan yang bisa kita pegang. Apa jaminan Tuhan? Bagi kita orang-orang percaya tersedia jaminan untuk berpikir besar, mendoakan hal-hal besar, dan ujungnya meraih hal-hal yang besar. Begitu pasti, seperti pastinya terbitnya matahari di pagi hari. Yohanes 14 ayat 13 mencatat, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bahkan janji Tuhan bahwa perbuatan-perbuatan ajaib yang Dia sudah lakukan, kita dapat melakukannya juga, bahkan hebatnya jauh lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12 catat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, sekaranglah waktunya untuk kita berpikir besar, mendoakan hal-hal besar, dan melakukan perkara-perkara yang besar. Semuanya kita lakukan bagi kemuliaan namanya, bagi kesejahteraan hidup, dan bagi sesama-sesama kita. Saudara dikasihi Tuhan, semasa hiduplah kesempatan melakukan perkara-perkara besar terbentang, bukan nanti. Puji Tuhan. Demikianlah pendengaran firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Tuhan, berkatilah pemikiran kami, hati kami, supaya kami Tuhan dapat berkarya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, yang menguasai setiap pemikiran kami, hati kami, tubuh kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Kuasai hidup tumbuh jiwa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.